Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di video kali ini kami akan melakukan komparasi. Pada video kali ini kita akan mengkomparasi Honda Brio Satya dan Toyota Agya. Tentu ada beberapa alasannya. Yang jelas, kedua mobil ini adalah model LCGC yang paling diminati di Indonesia dan keduanya menawarkan kepraktisan serta harga yang terjangkau. Lantas seperti apa performa keduanya dan review keduanya? Kami akan compare langsung kedua mobil ini head to head. Tampilan Toyota Agya sekarang berbeda sekali dengan Agya yang dulu kita kenal pertama kali mobil ini keluar sebagai LCGC. Apalagi setelah melakukan facelift di tahun 2020, tampilannya menjadi lebih tajam, lebih sporty, lebih modern, dan lebih keren. Jadi ini adalah Agya terkeren, apalagi dalam trim TRD Sportivo. Kemudian, bagaimana jika dibandingkan dengan Brio? Brio ini adalah generasi kedua. Dan Brio di generasi kedua ini lahir di tahun 2018 dengan bentuk yang lebih modern dan lebih bisa diterima mata ketimbang Brio yang generasi pertama. Secara tampilan jika kita bandingkan keduanya, memang ini adalah masalah selera. Di sini lebih banyak ornamen, di sini lebih banyak pernak-pernik dan lebih banyak aksesoris sporty. Sedangkan di Brio cenderung lebih standar. Sedangkan aksesoris di Brio itu ada di Brio RS, sedangkan ini adalah Brio Satya yang mendapatkan skema LCGC untuk pajaknya. Jadi, walaupun kedua mobil ini konsepnya berbeda, tapi ada satu yang harus Anda pertimbangkan. Kalau secara desain, Toyota jelas lebih berani dalam mendesain Agya ketimbang Brio ini. Agya TRD Sportivo adalah LCGC yang memiliki sejumlah aksesoris sporty. Sedangkan Brio Satya adalah Brio yang dilucuti aksesorisnya. Namun, ketika Anda memakai Agya, orang langsung tahu bahwa ini adalah sebuah LCGC. Sedangkan kalau Anda memakai Brio, karena tampilan luarnya sama dan ketika Anda sudah mengganti pelek dan beberapa aksesoris lainnya, bisa terlihat seperti mobil hatchback yang bukan LCGC, dan itu kadang menimbulkan gengsi tersendiri di pemiliknya. Kayak gitu. Kedua mobil ini memiliki mesin yang sama-sama berkapasitas 1200 cc, 4 silinder, dan keluaran tenaga serta torsinya juga hanya berbeda sedikit. Toyota Agya menghasilkan 88 PS dan 108 Nm, sedangkan Brio menghasilkan 90 PS dan 110 Nm. Yang cukup berbeda adalah transmisinya, karena Agya menggunakan transmisi 4 speed konvensional yang menyalurkan tenaga dan torsi tersebut ke dua roda depan, sedangkan Brio menggunakan transmisi CVT. Untuk membuka bagasi dari Agya, tidak ada tuas di sini, jadi Anda harus memasukkan anak kunci atau menarik tuas di samping pengemudi. Tapi untungnya setelah facelift di 2020, Toyota melakukan perbaikan sehingga ketika pintu ditutup keras seperti ini, kalau di model sebelumnya dia langsung mengunci lagi, tapi sekarang tidak. Jadi ini perbaikan kecil yang cukup berguna. Kapasitas sama seperti sebelumnya, tidak terlalu besar, tapi minimal Anda bisa meletakkan dua buah koper medium di sini, dan dia juga cukup dalam, dan di bawahnya ada ban serep yang masih full size. Bangku belakang bisa dilipat, memang tidak bisa dilipat secara split, jadi dia harus dilipat keseluruhan, tapi itu minimal bisa memperbesar kapasitas bagasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang dimiliki oleh Brio. Brio memiliki tuas di bawah logo ini dan membukanya lebih praktis. Secara volume dia mirip dengan Agya. Memang tidak sepanjang Agya, tapi dia lebih dalam, jadi volumenya 11-12. Makanya ini cool box yang tinggi ini dapat masuk lebih mudah di Honda Brio. Dan ini panas sekali cuacanya. Untung kru kami selalu membawa minuman pada saat syuting.
segar, bikin nggak ngantuk. Jadi ada satu lagi, kursi juga bisa dilipat sama seperti Agya, dan sama juga seperti Agya tidak bisa split, lipatnya harus dilipat secara keseluruhan. Jadi untuk kepraktisan dan kelegaan bagasi, kedua mobil ini mirip, tapi Brio sedikit lebih dalam bagasinya. Lampu depan Brio masih mengandalkan halogen, kemudian kita lihat ke samping, terlihat polos tanpa side skirt, dan velgnya mengandalkan velg 14 inci yang tampil dengan satu warna yaitu silver. Sementara di bagian belakangnya tampilannya jelas lebih simpel, mengandalkan warna yaitu merah, identik lebih banyak. Sementara kita lihat di Toyota Agya, lampu belakangnya justru terkesan lebih sporty karena mengandalkan banyak sekali aksen smoke di belakang seperti di lampu depan. Kemudian lampu depannya juga kita lihat ada lampu proyektor di depan sini. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah desainnya, yaitu yang sudah TRD membuat tampilan mobil ini jauh lebih sporty. Sementara di sampingnya kita lihat body kit atau side skirtnya tampak lebih menarik lagi, dan velgnya sudah dual tone. Sementara untuk ground clearance-nya masing-masing Honda Brio tampil dengan ground clearance 165 mm, sementara Toyota Agya lebih tinggi yaitu 180 mm. Oh ya, ada satu lagi info. Membeli kedua mobil ini sekarang tidak perlu repot-repot ke showroom, cukup dari handphone lewat aplikasi blibli.com, dan banyak sekali keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Jujur saja, setelah melakukan facelift, Agya ini jadi terasa jauh lebih modern dibandingkan sebelumnya. AC-nya udah digital dan desainnya ini terintegrasi dengan dashboard yang kini menjadi lebih modern tapi tetap minimal. Walaupun ini head unitnya tidak terintegrasi, tapi dipasang secara rapi di dashboard ini. Ada start stop button, kemudian tuas transmisinya juga dibuat dengan chrome seperti ini, sehingga patut diapresiasi usaha Toyota membuat Agya ini terlihat lebih mewah. Ini sandaran kepala, dia modelnya memang menyatu dengan bangku, jadi tidak bisa di setel. Saya tingginya 177 cm dan ya masih cukup aman kalau misalnya menahan kepala saya ke belakang headrest ini. Nah, yang satu masalah di Agya adalah posisi berkendaranya yang tidak bisa diatur terlalu banyak. Anda hanya bisa memajukan dan memundurkan kursi serta reclining, tapi Anda tidak bisa menaik turunkan kursi, serta Anda tidak bisa mengatur setir. Jadi sudah fix seperti ini. Untuk beberapa orang mungkin ini posisinya pas, tapi jelas tidak fleksibel untuk berbagai tinggi badan. Kalau untuk saya yang tingginya 177 cm, ini posisinya agak kaku, agak terlalu tinggi dan tidak begitu ergonomis. Tapi masalah kabin sudah jauh lebih membaik dibandingkan sebelumnya. Kabin dari Brio ini sebenarnya kalau lihat instrumennya itu lebih sporty dengan bulatan tegas di instrumennya, tapi di dashboardnya ini tidak serapi yang dimiliki oleh Agya. Oke, AC-nya sama-sama digital dan terintegrasi, namun head unitnya walaupun sama-sama pasangan seperti di Agya, tapi Honda memilih desain yang lebih menonjol sehingga tidak terasa menyatu dengan dashboard. Tapi kembali lagi itu masalah selera. Kalau saya lebih suka yang ada di Agya. Yang saya suka di Brio adalah posisi berkendaranya. Walaupun sama seperti Agya, dia tidak bisa naik turun, tapi ini posisi duduknya sedikit lebih rendah sehingga Anda tidak merasa terlalu kaku, serta setir itu bisa diatur ketinggiannya, sehingga ini memiliki posisi mengemudi yang lebih ergonomis secara signifikan dibandingkan Agya. Sementara Brio memiliki keunggulan di bagian door trim sebelah kiri, yaitu ada ruang penyimpanan untuk koin ataupun untuk kartu. Jadi ada dua bagian, sementara di Toyota Agya hanya satu. Masing-masing di pintu hanya satu. Sementara di Brio di bagian depan kirinya ada dua buah. Sementara baik Toyota Agya maupun Honda Brio sama-sama memiliki power outlet sebagai fitur tambahan di bagian tengah sini. Kemudian untuk slot USB juga sama-sama memiliki ataupun ada di bagian head unit. Sama-sama terdapat slot USB dan untuk colokan aux. Dan yang lebih menarik lagi adalah
di Toyota Agya memiliki start-stop engine terutama untuk yang tipe TRD, sementara di Brio Satya tidak memiliki karena masih menggunakan anak kunci. Untuk fitur hiburannya, kita melihat Honda Brio ini masih mengandalkan head unit yang belum layar sentuh, sementara Toyota Agya sudah memiliki head unit yang sudah dilengkapi dengan layar sentuh. Sementara bagaimana di bagian belakang? Ayo kita lihat kepraktisannya. Secara dimensi, baik Toyota Agya maupun Honda Brio tampil dengan lebar dan juga wheelbase yang saling mengungguli. Namun keduanya hanya berjarak beda sedikit sekali, makanya kita bisa lihat baik legroom maupun headroom, keduanya memiliki hal yang sama, yaitu sama-sama baik. Tapi untuk saya yang 170 cm memang sangat oke, namun untuk Mas Fitra yang 177 cm sedikit mentok di bagian belakang sini. Namun itu bukan hal yang masalah, dan kita bisa lihat perbedaannya adalah terdapat pada pemilihan warna jok. Jadi kita lihat di Toyota Agya TRD ini mengusung warna hitam dan ada ornamen di bagian tengah sini dan jahitan merah yang membuat tampilannya lebih menarik lagi. Sementara di Honda Brio hadir dengan warna beige yang tentunya mudah kotor. Sementara untuk headrest menambah kenyamanan tentunya, keduanya juga tampil dengan headrest yang bisa diatur naik turunnya. Kemudian di bagian samping di door trim Anda juga akan menemukan cup holder seperti yang sudah saya bilang, cup holder di kanan dan kiri serta di tengah. Lalu ada juga ruang untuk menyimpan buku ataupun file-file penting yang terdapat di belakang jok depan ini, kanan dan kiri. Sisanya semuanya sama dan Anda juga akan tetap nyaman ketika duduk di belakang kabin Toyota Agya maupun Honda Brio. Hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana pengendalian dari kedua mobil ini. Berbicara pengendalian, kedua mobil dengan dimensinya yang kompak tentu membuatnya lincah ketika bermanuver di jalan perkotaan, dan Anda jadi lebih mudah mengemudi meskipun jalanannya macet. Sementara ketika kita melaju di jalan yang bebas hambatan seperti jalan tol seperti ini, ketika Anda bisa mengemudi dengan kecepatan yang lebih tinggi, Toyota Agya sedikit lebih limbung ataupun lebih mudah goyang ketimbang Honda Brio. Mungkin settingan suspensinya dibuat lebih empuk sehingga membuatnya lebih tidak stabil ketimbang Honda Brio yang meski settingan suspensinya sedikit lebih keras, namun ternyata ketika kita mengemudi dalam kecepatan yang tinggi, Honda Brio justru lebih stabil. Membeli mobil di Blibli.com tentu banyak sekali keunggulannya. Selain pembayaran yang aman dan terjamin, Anda juga dapat menikmati layanan customer service selama 24 jam yang siap melayani segala pertanyaan Anda. Nol sampai 100 km per jam, Brio Satya itu menempuh 12,9 detik, sementara Agya 13,8 detik. Jadi kedua mobil ini sama kencangnya. Maksudnya sama pelannya. Tapi Brio walaupun startnya lebih lambat daripada Agya, tapi begitu transmisi CVT-nya itu sudah dipadukan dengan RPM yang lebih tinggi, dia menghasilkan akselerasi yang lebih konstan dan lebih kencang ketimbang Agya yang memakai transmisi 4 speed otomatis konvensional. Untuk konsumsi bahan bakar, ini yang agak unik karena di dalam kota Agya lebih hemat. Hasil pengetesan kami bisa di kisaran 16 km per liter untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata sekitar 22 km per jam, sementara Brio mencatat 14,9 km per liter. Itu dua angka tersebut adalah angka yang sangat hemat dan impresif, tapi memang Agya lebih irit. Namun agak kebalikannya di tol. Di tol, kedua mobil ini sama-sama bisa di atas 20 km per liter. Untuk Agya itu bisa 20,3 km per liter, sementara Brio Satya 21,6 km per liter. Salah satunya adalah karena Brio Satya memiliki transmisi CVT yang menjaga putaran mesin lebih rendah ketika di kecepatan konstan 90 sampai 100 km per jam. Jadi kesimpulannya, walaupun tenaga kedua mobil ini mirip, tapi dalam tes akselerasi Honda Brio
sedikit lebih kencang. Kemudian untuk konsumsi bahan bakar di tol, Honda Brio juga lebih hemat. Namun untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota, Toyota Agya lebih irit. Posisi duduk Brio yang lebih rendah dibandingkan Agya jelas membawa pengaruh yang positif saat kita mengendarainya. Posisi duduk itu jadi terasa lebih ergonomis, lebih santai. Posisi setirnya pas, dipadu dengan pengendalian yang baik khas Honda, membuat Brio ini lebih fun to drive. Kemudian joknya ini juga lebih empuk, serta headrest yang walaupun sama-sama menyatu dengan bodi, tapi dia lebih tinggi sehingga menyangga kepala secara lebih baik, membuat mobil ini selain lebih fun to drive juga lebih nyaman untuk dikendarai dalam perjalanan yang jauh sekalipun. Dan untuk transmisinya, transmisi CVT yang dipakai oleh Honda Brio ini juga menyenangkan karena dia sangat halus tanpa ada perpindahan gigi dan rasanya cocok untuk mobil yang sebagian besar akan dipakai untuk membelah perkotaan ini. Posisi berkendara di Agya seperti tadi saya bilang memang lebih tinggi dan lebih kaku rasanya, sehingga tidak memberikan posisi duduk yang ergonomis atau menyenangkan untuk dikendarai dalam jarak jauh jika dibandingkan dengan Brio Satya. Meski begitu visibilitasnya sangat baik dan posisi duduk seperti ini menguntungkan untuk orang-orang yang memiliki tinggi badan tidak sampai 160 cm misalnya, karena posisi duduk ini akan memberikan Anda kepercayaan diri yang lebih baik. Tapi bagi Anda yang cinta berkendara, yang menginginkan keasikan, kenyamanan berkendara, serta posisi duduk yang ergonomis, mobil ini tidak lebih baik dibandingkan Brio. Untuk bantingan suspensinya sendiri setara dia dengan Brio, cukup nyaman. Bangkunya juga memang tidak seempuk Brio, tapi masih masuk batas toleransi, masih cukup nyaman. Memang headrestnya ini yang tidak senyaman Brio karena dia terlalu pendek headrestnya. Jadi sebagai kesimpulannya, untuk hal kenyamanan berkendara serta keasikan berkendara, Honda Brio Satya lebih unggul dibandingkan Toyota Agya. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya mau mengingatkan Anda lagi bahwa membeli kedua mobil ini bisa lewat aplikasi blibli.com dan banyak keuntungannya. Salah satunya adalah fitur tukar tambah. Jadi kalau Anda ingin tukar tambah mobil Anda dengan Honda Brio Satya atau Toyota Agya, bisa banget di blibli.com. Cek websitenya atau aplikasi blibli.com. Ya, untuk after sales-nya, Brio Satya ini sudah dilengkapi dengan garansi 3 tahun atau 100.000 km. Sama dengan Toyota Agya yang juga memiliki garansi 3 tahun atau 100.000 km. Sementara jaringan dealernya Brio atau Honda mencapai 155 jaringan dealer di Indonesia. Sementara Toyota memiliki 327 jaringan dealer yang tentunya lebih banyak dan tentunya memudahkan Anda yang tinggal di luar kota Jakarta. Sedangkan untuk masalah harga, kedua mobil ini mirip. Honda Brio dijual dalam 3 varian dengan rentang 146 hingga 170 juta rupiah, sedangkan Toyota Agya dijual di rentang 143 hingga 169 juta rupiah, namun ditawarkan dalam 6 varian. Jadi walaupun harganya mirip, tapi Toyota Agya memberikan pilihan varian yang lebih banyak. Jadi demikianlah hasil komparasi kami terhadap kedua mobil ini, di mana keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Mana yang paling cocok untuk Anda, itu tentunya kembali kepada kebutuhan Anda. Anda bisa melihat tiap sektor yang kami komparasi di kedua mobil ini dan pilih mana yang paling tepat untuk Anda. Nah, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Dan main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.